di Provinsi Jawa Tengah kita melatih untuk terkait dokter itu aware terkait dengan pencegahan kekerasan terhadap anak. Gitu. Apakah ketika ada pasien datang dia bisa melakukan identifikasi cepat, assessment cepat. Apakah ini kira-kira terindikasi atau suspek atau dicurigai adalah korban kekerasan atau memang ini murni suatu kecelakaan, karena itu akan menjadi poin yang sangat penting dan berbeda. Nah, kalau kita lihat lagi bencana-bencana anak di sekolah, kita bisa lihat nih dari dalam dan dari luar negeri, korbannya pun tidak sedikit. Ada 1.000 lebih siswa yang menjadi korban jiwa ketika terjadi gempa bumi misalnya di Turki. Sampai kita bisa lihat di sini kerusakan-kerusakan yang terjadi di fasilitas-fasilitas pendidikan. Hal ini membuat kita harus bersiap untuk tadi Prof. Faisal mengatakan kesiapsiagaannya. Memang pengurangan risiko itu tidak terlihat saat itu juga, tetapi memang fokus pengurangan risiko ini akan menjadi suatu investasi lintas generasi dari waktu ke waktu yang memang kita harus concern juga di dalamnya untuk membentuk suatu ketahanan dari suatu bangsa. Nah, kalau kita lihat di sini kenyataan yang ada di Indonesia, meskipun sistem pendidikan di Indonesia ini menurut versi World Bank adalah terbesar keempat karena memiliki 50 juta murid, tapi kenyataannya sekolah di Indonesia ini belum sepenuhnya aman, baik dari konsep bencana, aman dari konsep safety, dan ramah anak, artinya adalah aman terhadap tindak-tindak kekerasan. Banyak lorong gelap, anak mudah dilecehkan di situ, itu menjadi fokus kami. Gitu. Kemudian data dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan pun menyatakan bahwa 75% dari 300.000 lebih bangunan sekolah madrasah di Indonesia ini terletak di kawasan berisiko sedang hingga tinggi. Ini terkonfirmasi tadi dengan paparan dari Prof. Faisal di awal paparan beliau. Nah, sekarang kita mengajak pada apa itu sebetulnya kekerasan terhadap anak. Kita kembali lagi back to regulation, kita lihat menurut Undang-Undang Republik Indonesia yang disebut dengan kekerasan terhadap anak adalah segala sesuatu perbuatan yang kita lakukan terhadap anak, dampaknya itu menimbulkan kesengsaraan, penderitaan, baik secara fisik, psikis, seksual, penelantaran, ataupun kita mengancam, memberikan ancaman, perebutan kemerdekaan, pemaksaan yang melawan hukum, itu semuanya masuk dalam definisi kekerasan terhadap anak. Termasuk juga merendahkan anak, misalnya martabat anak sebagai manusia, gitu. Nah, ketika kita lihat lagi dampak kekerasan itu sendiri, tidak hanya lebam, luka, patah tulang, nyeri, cacat, gangguan fisik, gangguan kesehatan, namun juga gangguan psikisnya luar biasa. Anak yang dipukul itu tidak hanya sakit badannya, tetapi juga secara psikisnya, malu, dipermalukan di depan orang, dipukul di depan orang, itu ada dampak yang cukup serius juga. Sehingga tadi saya setuju dengan Prof. Adi Heru bahwa ketika kita berbicara keselamatan, khususnya pendidikan keselamatan anak, untuk memotong angka-angka kecelakaan yang terjadi di kemudian hari, untuk memotong angka-angka penyakit karena tidak ada awareness, tidak ada knowledge. Nah, ini multi entry, karena di sini ternyata dampaknya juga ada dampak psikologis juga. Merasa frustasi, merasa sedih, merasa rendah diri, dan lain sebagainya. Dan yang terpenting adalah anak menjadi belajar bahwa dia mengenal kekerasan adalah merupakan sebuah solusi. Jadi kalau saya nggak belajar, ingin dapat nilai bagus, ya saya akan mengancam teman saya akan memukul dia untuk mendapatkan nilai yang baik, yang sebagaimana yang begitu. Tapi kalau kita lihat aspek memukul, aspek mengancam, itu adalah aspek yang mengancam dari sisi safety dan juga kesejahteraan dari anak itu sendiri. Nah, kalau kita lihat angka kekerasan terhadap anak di sekolah, survei yang dilakukan di 42 SD, ini survei di Uganda, sementara disertasi saya, kami melakukan survei di 539 SD, kita lihat di sini bahwa 93% siswa laki-laki dan 94% siswa perempuan itu melaporkan sering mendapat kekerasan fisik. Bahkan riset saya sebelumnya, kita mengakses pada calon-calon guru, kurang lebih sekitar 250 orang guru kita tanyai, apakah kamu tahu sebagai guru batasan tentang kekerasan terhadap anak? Sebagian besar ternyata hasilnya adalah memiliki pengetahuan sedang dan rendah. Ketika, loh saya nggak apa-apa, dulu waktu saya kecil juga dipukul, tangan saya menggunakan penggaris kayu sampai merah juga saya merasa itu bukan kekerasan. Nah, banyak sekali yang belum paham ternyata, even dia adalah seorang guru pun, terkait batasan apa itu kekerasan terhadap anak. Kemudian kalau kita lihat lagi, 3.000 lebih pernah mengalami kekerasan fisik dan seksual. Kemudian kita lihat lagi,
banyak juga 65% siswa laki-laki, 69% siswa perempuan mengalami cedera. Nah, ini penting sekali karena kekerasan terhadap anak ini dampaknya bisa berdampak pidana. Dan sangat sering sekali dokter dihadirkan pada waktu proses peradilan karena untuk menegakkan betulkah ini memang nyata-nyata ada tindakan kekerasan dan lain sebagainya. Dan kalau kita lihat lagi, kekerasan fisik yang terjadi pada anak pada minggu lalu itu berkaitan dengan peningkatan risiko kesehatan mental yang buruk pada anak, di mana anak perempuan itu memiliki risiko 2 kali lipat untuk mendapatkan hasil kinerja yang buruk di dalam pendidikannya ketika dia mengalami suatu kekerasan. Oke. Kemudian kita lihat, tadi kita berbicara bencana, kemudian kita sudah berbicara terkait dengan aspek kekerasan, kemudian kita berbicara tentang kecelakaan. Ternyata menurut data US Consumer Product Safety Commission, ini tidak dirilis setiap tahun, ini data yang kami dapatkan di 2017, mengatakan bahwa ternyata 251.000 lebih cedera itu terkait dengan mainan dan dia harus dirawat di UGD. Artinya adalah anak itu memang sangat vulnerable, tidak hanya di bencana, tapi juga di aspek keselamatan, juga di aspek kekerasan. Kemudian 13 kematian itu juga terlibat pada anak-anak yang usianya itu lebih muda dari 12 tahun. Ditambah dengan di DIY itu ada kejadian khusus, yaitu PT. PT adalah suatu bentuk anarkisme sekelompok para anak remaja yang ingin melukai, melumpuhkan lawannya dengan menggunakan kekerasan. Nah, kalau kita lihat di sini, usia anak ini kita nilai sangat tepat untuk diberikan pendidikan keselamatan yang berbasis multi-hazard. Namun, kenyataannya pendidikan yang ada di Indonesia saat ini yang masih masif diberikan adalah tentang pendidikan kebencanaan. Dan itu pun belum semua sekolah memiliki program pendidikan kebencanaan. Sekolah padahal tidak hanya bertanggung jawab untuk mengajarkan pengetahuan manajemen bencana, namun sekolah hendaknya juga dapat menerapkan pendekatan manajemen risiko untuk multi bahaya secara komprehensif. Untuk apa? Untuk mengurangi jatuhnya korban, kerusakan properti, dan meningkatkan ketahanan sekolah dalam arti luas, yaitu ekologi, psikologi, sosiologi, dan kesehatan masyarakat. Hal ini sama dengan yang disampaikan dengan dari UNISDR dan UNESCO yang menyatakan bahwa pengurangan risiko bencana itu hendaknya dimulai dari sekolah. Dan kita juga lihat lagi pengurangan risiko bencana berbasis sekolah ini telah disepakati sebetulnya oleh bangsa-bangsa di dunia sejak penerapan Hyogo Framework for Action dan juga Sendai Framework for Disaster Risk Reduction. Nah, prioritas ketiga dari Hyogo tersebut adalah gunakan pengetahuan, inovasi, dan pendidikan untuk membangun suatu budaya keselamatan dan ketahanan di semua tingkatan. Next, kita lihat di banyak negara, sekolah ini menjadi inti dari komunitas yang memiliki peran penting dalam kebencanaan. Dan ketika kita lihat lagi, di sekolah itu anak-anak sangat mudah dikondisikan. Dia tempat untuk menimpa nilai-nilai, sehingga mudah ketika kita memberikan, relatif lebih mudah ketika kita memberikan suatu knowledge untuk membangun suatu budaya keselamatan dan ketahanan terhadap bencana. Ini terbukti di Taiwan, yaitu 958 kematian siswa rata-rata per tahun itu jumlahnya dapat terus dikurangi akibat efektivitas dari pendidikan pencegahan bencana di sekolah. Sehingga disertasi saya ini yang saya ajukan adalah terkait dengan bagaimana membangun suatu sistem keselamatan, sistem evaluasi keselamatan sekolah, penilaian risiko yang berbasis multi-hazard, sehingga membantu sekolah, dinas pendidikan, dan semua stakeholder untuk bisa melakukan assessment terhadap kondisi sekolahnya dan melakukan leading atau membantu sekolah dalam melakukan perbaikan secara berkelanjutan untuk menuju pada ketahanan sekolah berbasis multi-hazard. Nah, kita balik lagi ke sekolah selamat siaga bencana. Sekolah selamat siaga bencana itu apa? Dia menggabungkan konsep sekolah ramah anak. Ini pasti banyak yang sudah paham, yaitu sekolah yang memang menjunjung tinggi, menghargai hak anak, perlindungan anak terhadap aneka kekerasan, diskriminasi, dan perlakuan salah lainnya. Perlakuan salah itu apa? Orang yang harusnya melindungi, dia malah menjadi pelaku. Sehingga tidak heran kalau ternyata guru menjadi pelaku kekerasan. Harusnya dia melindungi, tapi dia sangat berpotensi juga melakukan kekerasan. Sehingga ketika nanti dokter melakukan pendampingan UKS misalnya di sekolah, ketika terjadi kekerasan, ya janganlah anak itu diakses bersama dengan gurunya, karena guru itu bisa berpotensi sebagai pelaku. Tapi diberikan dia di ruangan khusus yang memang dokter bisa melakukan assessment, psikolog bisa melakukan assessment terhadap anak dengan privasi.
Kemudian kita lihat sekolah siaga bencana itu apa? Sekolah siaga bencana adalah untuk membangun budaya siaga, budaya aman di sekolah, serta membangun ketahanan untuk menghadapi bencana di warga sekolahnya. Nah, ketika kami mengembangkan SSB, itu adalah kita menggabungkan atau mengkawinkan antara konsep pendidikan bencana, konsep pendidikan ramah anak, dan kita injek dengan pendidikan K3. Sehingga itulah yang menjadi konsep sekolah selamat siaga bencana. Oke. Karena apa? Kalau kita lihat di sini, anak sekolah ini memiliki kapasitas. Kapasitas sekolah itu ya ada kebijakannya, ada SDM-nya, ada infrastrukturnya, ada muatan ajarnya, ada prosedurnya, ada sistem layanannya, ada pendanaan, ada kemitraan. Nah, kalau kita ini hanya memberikan di muatan ajar atau hanya di infrastruktur, itu nggak akan komprehensif. Sehingga kita menginjeknya adalah melalui pendekatan sistem manajemen K3, sehingga secara komprehensif. Di sisi lain, bencana itu ada, tadi sudah disebutkan oleh narasumber pertama, ada bencana alam dan non-alam. Non-alam termasuk juga COVID di dalamnya, termasuk yang non-alam tidak hanya COVID, tetapi juga ada insiden-eksiden yang terjadi di sekolah, dan juga kekerasan terhadap anak. Insiden itu seperti apa? Ya kebakaran, peledakan di sekolahan, karena dia punya kompresor, punya mesin genset, kemudian dia punya lift, dan lain sebagainya, misalnya kesetrum dan lain sebagainya. Kemudian ketika kita berbicara eksiden, kecelakaan banyak, apakah terserempet, tertubruk, terpotong, terjepit, dan lain sebagainya. Nah, ini menimbulkan sebuah kerentanan. Kerentanannya dari aspek fisik, sosial, budaya, ekonomi, dan lingkungan, sehingga ini yang perlu kita lakukan penilaian risikonya untuk membangun sebuah kesiapsiagaan. Kesiapsiagaan ini kalau tidak diopeni, kalau tidak terus diases, dia akan turun nanti. Dan inilah perlu kita melakukan evaluasi yang sifatnya adalah continue, yang tujuannya adalah untuk melakukan perbaikan berkelanjutan. Sebetulnya integrasi sekolah itu pemerintah sudah cukup menyiapkan kurikulum SD, ini contohnya pendidikan SD, ini sudah bisa untuk kita masuki atau kita injek dengan konsep-konsep pendidikan keselamatan, kebencanaan, ataupun konsep-konsep dari pendidikan K3 itu sendiri. Karena di kelas 1 sampai kelas 6, dalam publikasi saya sebelumnya, ini sudah terlihat bahwa diriku, kegemaranku, kegiatanku, binatang kesayangan, karena binatang itu kan bisa menimbulkan efek racun dan lain sebagainya kan ketika dia menggigit atau kontak dengan anak. Kemudian peristiwa alam, ketika tadi berbicara tentang banjir, tanah longsor, kita bisa masukkan di situ, sehingga anak itu sebetulnya bisa kita bekali secara komprehensif dari kelas 1 hingga kelas 6. Karena di kelas 6 pun ada materi kesehatan masyarakat, ada peristiwa kehidupan, ada daerah tempat tinggalku, berolahraga, bermain, ini bisa sekali kita injek dengan nilai-nilai pendidikan keselamatan. Namun, pada riset kami yang sebelumnya, pada milestone kami yang sebelumnya, kita melihat bahwa memang ternyata guru belum cukup bisa mengeksplorasi materi-materi ajar ini menjadi bermuatan terkait dengan menjadi bermuatan yang lebih komprehensif, di mana aspek keselamatan, aspek pendidikan bencana itu masuk di dalam secara komprehensif di dalam materi ajar yang dia sampaikan kepada siswanya. Bagaimana dengan permainan? Sekali lagi, ini juga sudah kami publikasikan dan sudah mendapatkan hak cipta. Ini adalah contoh produk dari hasil riset saya. Hasil riset saya yaitu terkait dengan bagaimana pendidikan keselamatan itu diberikan kepada anak. Misalnya adalah anak, sekali lagi, anak itu adalah anak makhluk bermain. Ketika kita memberikannya materi itu terlalu berat, itu anak akan ya bisa menerima, tetapi ketika dia diberikannya dengan friendly, dia akan merasa lebih mudah untuk menerima materi-materi yang sengaja kita ingin sampaikan kepada anak, misalnya dengan media belajar. Saya ingin belajar listrik itu berbahaya. Bagaimana caranya anak itu paham? Saya ingin mengajarkan bahwa ular itu berbahaya. Jadi kamu kalau bermain di semak, nak, hati-hati itu ada bahaya ular, karena dia punya racun. Hati-hati dengan radiasi, hati-hati dengan api, hati-hati dengan pecahan kaca. Di sini saya mengajarkan bahwa ketika ada pecahan kaca, yang dilakukan pertama adalah mengambil APD, mengambil sandal, mengambil sapu dan engrak dan lain sebagainya. Ini adalah pendidikan kebencanaan yang levelnya adalah di level anak. Sehingga nanti pada waktu dia bekerja misalnya di perusahaan, sebagaimana pengalaman saya dahulu, ketika terjadi tumpahan bahan kimia, dia refleksnya adalah tidak mengambil tisu, tidak mengambil macun, tidak mengambil kain, langsung dilapkan. Karena apa? Akan terjadi exposure, akan terjadi skin absorption dari bahan kimia itu ke dalam kulit mereka, dan itu berbahaya. Dia diajarkan ketika terjadi suatu tumpahan dan lain sebagainya, yang dilakukan adalah pertama mengambil alat pelindung, misalnya seperti itu. Bagaimana dengan kekerasan terhadap anak? Ini juga merupakan hasil riset kami, juga sama. Oh, jadi kamu harus hati-hati. Kita mengajarkan.
guru yang baik seperti apa, sifat toleransi seperti apa, tolong-menolong seperti apa. Ini kita mengajarkan konsep bermain ke dalam pendidikan keselamatan, pendidikan